Sobat Asa, jadi kali ini aku udah bersama tim Marine Solar Boot. Nah, mungkin kita bisa kenalan dulu nih sama mas-masnya. Jadi masnya bisa mulai perkenalan dulu. Ya, sebenarnya perkenalkan, namaku Ipung Nur Wahyu. Di Marine Solar Boot Team sendiri, saya menjabat sebagai staf di divisi mekanik angkatan 2019. Halo, perkenalkan, namaku Muhammad Angga Faramansyah dari Teknik Elektro 2019. Di sini aku dari divisi elektrik. Nah, gimana kabar masnya selama ini? Pandemi nggak menghambat mas-masnya untuk tetap produktif kan? Ya, untuk saat ini masih berlanjut untuk memproduksi kapal baru. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu, boleh dijelasin nih tentang tim dan latar belakang terbentuknya tim ini? Ya, untuk tim Marine Solar Boot Team sendiri merupakan salah satu tim riset yang bergerak pada bidang solar panel, solar energi atau energi matahari. Nah, jadi tapi itu terfokus pada bidang maritim, khususnya ada kapal. Lalu untuk keanggotaan kami sendiri itu berasal dari beberapa jurusan yang ada di ITS. Berarti seluruh dari departemen di ITS bisa bergabung ya, Mas? Iya, bisa bergabung. Kalau boleh tahu, ya. biasanya dari departemen mana aja nih satu tim ini? Ya, untuk saat ini masih mendominasi itu dari departemen fiskal ya, teknik perkapalan. Tetapi tidak kemungkinan juga ada juga dari elektro, gitu, mas saya dari elektro. Teknik elektro ada, dari teknik mesin, statistika, dari manajemen bisnis ada juga. Nah, Marine Solar Boot berarti kayak kapal-kapal gitu ya? Mungkin bisa jelasin yang dipegang ini apa sama yang di belakang ini yang besar ini apa? Oh, ini miniatur Jalapati 3. Dan ini merupakan dari kapal dari Jalapati 4 yang merupakan dari upgradean dari Jalapati 3 itu. Oh, keren juga ya. Sama mungkin apa aja sih produk-produk yang telah dihasilkan sama tim ini? Seperti prototype dan segala macamnya. Untuk produk-produk yang kami hasilkan selain pada kapal ya, kita kan menganalisis bagian solar panelnya. Jadi dalam fungsi solar panel untuk kebutuhan dunia maritim. Selain itu kita juga sedang produksi hidrofoil. Nah, dari produk-produk itu apa udah meraih sebuah prestasi, Mas? Kita pertama mengikuti event itu pada Dong Solar Challenge ya. Ya, di situ kita salah satu-satunya dan yang pertama dari Indonesia yang mewakili ke ini di luar negeri untuk kompetisi solar boot. Oh, keren banget ya. Nah, mungkin kedepannya mungkin ada kompetisi yang ingin diikuti. Oh iya, sebelumnya tadi jadi itu tadi masih satu prestasi kami. 2018 kita mengikuti Solar Sport One di Belanda ya, menempati juara 3 dalam kategori top speed. Selanjutnya kita akan merencanakan mengikuti Solar Sport One lagi pada 2021 ini untuk bulan Juni. Ya, Juni akhir. Wah, keren banget. Berarti udah go internasional banget ini tim ini. Mungkin masnya ada pesan-pesan untuk adik-adik yang ingin melanjutkan kuliah di ITS? Kan adik-adik ini kan ingin masuk PTN yang didikan. Jadi yang pertama itu jangan menyerah. Apalagi kan misalnya kita tidak lolos 6 PTN, masih ada SBM. Jadi jangan berfokus pada satu jalur saja. Tetap semangat. Ya. Terima kasih Mas atas jawabannya dan semoga tetap bisa berprestasi dan produktif meskipun dihalangi oleh pandemi ini. Ya, mau doanya juga ya untuk bulan Juni nanti semoga lancar berangkat ke Belanda mengikuti Solar Sport One. Ya, biar bisa mengharumkan nama Indonesia sama ITS. Amin. Hai Sobat Asa, kali ini kita udah bersama tim dari Baru Nasra. Mungkin dari Mas Nasra ini boleh kenalan dulu nih untuk kita semua. Iya. Jadi perkenalkan adik-adik sekalian, nama saya Andreas Sitorus. Saya dari Departemen Teknik Perkapalan, sekarang menjabat menjadi Ketua Tim Baru Nasra ITS. Perkenalkan, nama saya Gayu Utama, saya dari Informatika 2019. Dan saya Ahmad Sidan Akbar, saya dari Informatika 2018. Nah, mungkin bisa jelasin sekalian nih, apa sih Baru Nasra ini? Jadi Baru Nasra ITS ini adalah tim riset ya dari Institut Teknologi Vancouver. Tim kami ini berfokus pada pengembangan teknologi
maritim, khususnya itu pengembangan teknologi autonomous surface vehicle atau bahasa awam itu kapal tanpa awak. Barunasra itu sendiri itu kalau diterjemahkan ya menjadi senjata dewa laut. Nah, filosofisnya itu adalah Barunasra itu sebagai cerminan tim kami menjadi pelopor untuk mengembangkan teknologi autonomous surface vehicle itu sendiri. Wih, keren banget gak sih itu filosofi namanya? Keren banget, keren Iya. banget. Tentunya kita juga penasaran, awal dicetusnya Barunasra ini karena apa ya? Jadi pada awalnya itu sebenarnya tim Barunasra ini fokusnya itu pada pengembangan kapal remote control ya, di bawah naungan sistem perkapalan. Tapi seiring berkembangnya tim kami jadi beralih fokus menjadi tim autonomous surface vehicle, dan saat ini Barunasra itu sudah berada di bawah naungan robotika ITS ya, dengan sekarang sudah sampai ke 9 generasi. Nah, keren banget nih Barunasra. Mungkin bisa jelasin juga nih, apa sih yang di depan ini dan apa aja produk dari tim ini? Fokusan kita yaitu kemajuan maritim Indonesia, dan kita lebih fokus lagi kepada autonomous surface vehicle-nya, yaitu di bidang kapal laut. Ya singkatnya, kapal laut ini kita pakai encodingnya terus buat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di luar sana. Wow, inovatif banget gak sih Vi? Bener banget. Tentunya pasti udah meraih banyak prestasi gak sih Mas? Bisa dijelaskan nggak prestasinya apa aja? Untuk sampai saat ini, alhamdulillah Barunasra sudah menuai beberapa prestasi ya. Yang baru-baru ini di tahun 2020 yang lalu, di akhir tahun di bulan November, kita mendapatkan juara 1 di lomba KKJTBN 2020 yang diadakan di Malang. Dengan di kategorinya kita masuk di kategori ASV, Autonomous Surface Vehicle. Lalu untuk yang skala internasional, kami juga memenangi IRC International Robot Competition 2018 dan 2019, juara 1 berturut-turut. Wah, keren banget. Ternyata tim ini udah go internasional loh, Jess. Bener banget, hebat nggak sih? Pengen gabung deh. Nah, di samping itu pasti ada peran dari ITS nih. Apa sih makna dan peran ITS untuk tim ini? Ya, peran pertama yang penting itu ITS itu sebagai motivator kita ya. Sebagai kan kita bawa nama ITS keluar. Nah, itu tuh ya tanggung jawab di kita juga, dan kita harus membanggakan nama alma mater, apalagi ITS juga kan terkenal dengan perkapalannya. Ya, kita terus harus menjaga itu semuanya. Iya bener banget sih, tentunya ITS sangat berkontribusi bagi mahasiswanya untuk berprestasi. Bener kan, banget. Mas? Bener kan sih? Nah, yang terakhir, mungkin apakah Mas ada pesan dan kesan untuk adik-adik SMA sederajat yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, khususnya ke ITS ini? Ya, kalau dari kami sih, pastikan dulu bahwa kalian itu layak menjadi bagian dari kampus pilihan kalian, terutama di ITS. Lalu selanjutnya setelah kalian memimpikan impian itu, maka lanjutkan dengan usaha yang sungguh-sungguh. Jadi percayalah bahwa hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Wah, keren banget. Mas ini Iya. inspiratif banget nih. Bijak banget gak sih, Vi? Nah, terima kasih Mas sudah berbagi pengalaman dan sharing-sharing ke kita. Semoga tetap sukses ke depannya. Amin, amin. Semoga juga adik-adik yang masih berjuang bisa masuk ke kampus impian masing-masing. Terima kasih dan semangat! Hai Sobat Asa! Kali ini aku sama Jessica udah sama tim Nawasena. Nah, dari mas-masnya nih boleh perkenalan dulu nih ke kita semua. Ya, nama saya Yohanes Pangestu Timur sebagai Ketua Tim Nawasena 2017. Dan nama saya Kevin Skulatif dari Nawasena sebagai desainer 3D kapal dari 2017. Nah, kita tentunya penasaran nih, apa sih Nawasena itu? Kira-kira bisa dijelaskan nggak, Mas? Nawasena itu apa? Jadi kita itu sebuah tim yang fokusnya ke desain kapal. Kalau kalian lihat di belakang ini juga ada kapal kita mendesain LSA atau life saving application ya. Nah, jadi kita lebih ke bagaimana riset desain-desain kapal yang untuk masa depan, bagaimana kapal itu bisa ramah lingkungan, hemat bahan bakar, dan juga pasti desain yang menarik juga. Nah, berarti tim Nawasena ini berkontribusi di bidang desain perkapalan. Ya. Nah, sebenarnya latar belakang terbentuknya tim ini tuh apa sih, Mas? Kita dari FTK itu membentuk klub desain yang berfokus pada desain kapal-kapal feri selain kapal-kapal niaga yang sudah ada di perkuliahan. Itu kita membuat klub yang menaungi atau
berkarya di bidang desain kapal feri. Selain feri juga ada seperti kapal cepat dan lain-lain. Tim Nawasena ini dibentuk untuk mengatasi dan mengakomodir mahasiswa-mahasiswa yang ingin belajar tentang safety ferry dan desain kapal yang dibutuhkan untuk masa depan. Wih, keren banget sih Mas. Kalau bisa dijelaskan lebih, kira-kira prestasi apa aja yang pernah diraih oleh Nawasena selain itu? Kalau yang pertama tadi, yang pastinya WFSA tadi, Worldwide Ferry Safety Association, itu kita mendapat juara 2 internasional, dan untuk yang di Kenya untuk tahun selanjutnya itu kita juga mendapatkan posisi kedua lagi, kapal ambulan atau transporter pasien COVID. Nah itu kita juga mengikuti itu, dan kita diberi peringkat 2, itu kami bersyukur sekali. Terus setelah itu ada KKCTBN, kita mengikuti lomba itu dan akhirnya kita mendapatkan juara 2 untuk redesign atau layout kapal Roro. Setelah itu untuk kapal ambulan kita juga juara 2, dan untuk poster kita juara pertama. Jadi ini untuk penghargaannya. Terus setelah lomba itu ada juga lomba CLIA. Di lomba itu kita mengirimkan desain kami, dan kami diberi juara 1. Jadi itu pencapaian yang sangat besar untuk kami. Wah, keren banget. Meskipun pandemi ternyata tidak menghalangi tim Nawasena untuk berprestasi. Bener banget, Afi. Nah, di balik prestasi itu sebenarnya apa sih makna dan peran ITS bagi tim Nawasena? Kami sangat berterima kasih karena ITS juga mensupport kita, dia memberi apresiasi kita dan ikut mengenalkan tim kami. Berarti ITS ini sangat mensupport mahasiswanya untuk berprestasi ya, meskipun baru 3 tahun, 4 tahun saja Nawasena sudah berkembang pesat gitu kan. Ya, Mbak. Nah, yang terakhir, apa masih ada pesan untuk adik-adik SMA sederajat yang sedang belajar untuk meraih perguruan tinggi negeri, khususnya yang ingin masuk ke ITS mungkin ya, Mas? Nah, ITS ini tidak hanya menerima mahasiswa yang berskill di bidang akademik, tapi juga berskill di bidang non-akademik seperti desain. Nah, mungkin kalian adik-adik yang jalannya masih panjang bisa mulai belajar profesionalitas di bidang desain, misalkan ingin mendalami desain itu, agar ketika kalian masuk ke perguruan tinggi ITS ini, kalian disambut lebih dan sangat baik oleh tim-tim yang berada di ITS. Nah, benar banget nih, karena sukses tuh nggak hanya di bidang akademik saja ya Mas, non-akademik juga diperlukan. Nah, terima kasih ya Mas telah berbagi pengalaman dan sharing-sharing bersama kita. Semoga Nawasena tetap sukses ke depannya. Iya. Dan tentunya untuk membanggakan alma mater kita, dan tentunya untuk meningkatkan perkembangan maritim di Indonesia ya Mas. Sukses selalu Mas, terima kasih. Untuk Sobat Asa, kalian juga jangan pernah lelah belajar untuk mencapai kampus idaman kalian. Hai Sobat Asa, kali ini di tengah-tengah aku dan Jessica udah ada salah satu tim dari Bayu Caraka. Mungkin dari Masnya bisa berkenalan dulu nih buat kita semua. Ya, perkenalkan, nama saya Galih Sukmaji. Saya dari Bayu Caraka, Departemen dari Teknik Mesin Industri. Saya di sini angkatan 19. Nah, kalau yang dari Bayu Caraka ini kira-kira dari departemen mana aja ya, Mas? Kalau dari tim Bayu Caraka sendiri, sebenarnya sih kita open untuk semua jurusan, semua departemen yang ada di ITS ini. Jadi kita tidak membatasi. Siapapun boleh mendaftar di Bayu Caraka ITS ini. Nah, sebelumnya kita penasaran nih, Bayu Caraka itu apa sih, Mas? Kalau latar belakang dari Bayu Caraka sendiri sih, awal mulanya di KRTI 2014. Jadi di tahun 2013 sebelum terbentuknya tim Bayu Caraka, sebenarnya kita itu cuma komunitas saja, komunitas yang suka dengan aeromodeling seperti pesawat, drone. Kemudian di tahun 2014 kita mulai menjadi tim dengan mengikuti lomba pertama kita, yaitu KRTI 2014.
Oh, jadi kalau Bayu Caraka ini bergerak dalam bidang robot terbang. Ya, betul. Bisa dijelaskan lebih nggak Mas mengenai prototipe-nya? Jadi untuk pesawat di Bayu Caraka ini dibagi menjadi dua. Pertama ada pesawat untuk racing atau pesawat balap, dan kedua ada pesawat untuk mapping atau fixed wing yang untuk mapping lahan-lahan gitu. Kemudian untuk yang rotary wing kita punya divisi VTOL yang berfokus pada multi rotor seperti ini. Nah, dari prototipe itu apa udah mencetak prestasi nih, Mas? Kan Pasti banyak nih. luar biasa banget nih, udah Iya. internasional loh prestasinya. Iya, bener banget. Di tahun 2020 ini yang membanggakan, dari awal mula terbentuknya tim kita mendapatkan juara terbanyak, yaitu untuk racing plane kita mendapatkan juara 2. Kemudian untuk divisi vertical take off landing kita mendapatkan juara 1. Kemudian untuk TD mendapatkan juara 1 juga untuk yang bagian airframe. Kemudian untuk yang propulsi kita mendapatkan juara harapan 1. Untuk teknologi development yang flight controller itu mendapatkan juara harapan 1 juga. Dan juga karena itu kita mendapatkan juara umum setelah beberapa tahun mengikuti KRTI. Wih, berarti Bayu Caraka ini sudah berprestasi di banyak banget bidang nggak sih Mas? Ya benar. Banyak kategori, banyak divisi, nggak cuma satu loh. Nah, kira-kira apa ya Mas peran dan makna ITS sehingga Mas dan tim bisa berprestasi seperti ini? Jadi peran dari ITS sendiri itu sangat banyak sekali. Dari dosen pembimbing ya kita dibimbing dengan benar-benar dibimbing sepenuh hati. Dan untuk dari ITS sih fasilitasnya lengkap juga, mulai dari alat-alat manufaktur, terus dari bengkelnya sendiri. Ya pokoknya di sini kita nyaman lah, dibuat senyaman mungkin agar kita lebih mudah untuk riset-riset berbagai macam bidang seperti itu tadi. Jadi wajar kalau kita bisa mencapai banyak kejuaraan-kejuaraan itu tadi. Wih, keren banget nih. Ternyata dari ITS tuh sangat mendukung mahasiswanya untuk berprestasi, Jess. Iya, bener banget Afi. Nah, di sisi lain, Masnya ini adalah salah satu mahasiswa berprestasi di ITS. Nah, mungkin Masnya ada harapan untuk adik-adik yang ingin memasuki perguruan tinggi, terutama di ITS. Ya, dari saya sih harapan saya ke adik-adik ya tetap semangat belajar, karena di ITS ini bukan hanya untuk bergaya saja, jadi di sini tuh tempat untuk berkembang. Dengan salah satu cara untuk berkembang ya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, mengikuti tim-tim riset seperti ini. Jadi kita di perkuliahan itu tidak hanya kelas terus pulang, jadi ada ilmu tambahan, ilmu di lapangan lah untuk kehidupan setelah kuliah nanti. Itu sih. Wah, bener banget nih yang dikatain Iya, Masnya. bener banget Afi. Nah, Sobat Asa, kalian jangan putus asa, nanti keluh kesah kalian pasti akan terbayarkan jika kalian bekerja keras. Nah, bener banget. Terima kasih Mas ya untuk menyempatkan waktu berbincang-bincang dengan kita. Semoga tetap sukses ke depannya. Terima kasih Mas. Ya, Terima sama-sama. kasih. Mas.